Hai, perkenalkan nama saya Andi Eka Aulia Febrianti, NPM 2021 55201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan dan pencegahan K3 yang buruk pada bidang informatika. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih resiko dan bahaya K3 jika tidak diterapkan pada bidang informatika. Yang pertama itu adalah kelelahan dan stres. Kelelahan dan stres adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Nah, istilah kelelahan ini biasanya menunjuk pada kondisi yang berbeda-beda pada setiap individu, tetapi semuanya bermuara atau berdampak pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas serta pertahanan tubuh. Yang kedua, ergonomi yang buruk. Nah, ergonomi yang buruk ini menunjuk kepada kondisi atau praktek yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ergonomi di tempat atau di lingkungan kerja. Ergonomi yang buruk dapat berdampak negatif kepada kesehatan dan kenyamanan karyawan serta dapat meningkatkan resiko atau gangguan kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, paparan radiasi dan cahaya yang berlebihan. Nah, paparan radiasi menunjuk kepada situasi di mana seseorang terpapar sinar radiasi elektromagnetik atau partikel subatomik yang dapat memiliki dampak negatif kepada tubuh manusia. Nah, radiasi dapat berasal dari beberapa sumber seperti sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, atau bahkan radiasi ionisasi yang dihasilkan oleh bahan radioaktif. Sedangkan cahaya yang berlebihan ini merujuk pada paparan cahaya yang terlalu kuat atau terlalu terang dalam lingkungan kerja atau tempat kerja. Nah, paparan cahaya yang berlebihan dapat berdampak negatif kepada kesehatan dan kenyamanan, terutama pada kesehatan mata dan saraf manusia. Yang keempat, ada keamanan informasi dan data. Nah, perlindungan terhadap akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, dan kerusakan yang tidak sah terhadap informasi dan data yang sensitif atau bernilai dalam suatu organisasi atau sistem. Nah, tujuan keamanan informasi data adalah untuk menjaga kerahasiaan, keintegritas, dan ketersediaan informasi, serta melindungi informasi dari ancaman dan resiko yang mungkin timbul. Dan yang terakhir ada ancaman kejahatan siber. Nah, ancaman kejahatan siber ini tuh adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara ilegal atau jahat melalui penggunaan teknologi, komputer atau jaringan dengan tujuan merusak, mencuri, dan merusak informasi dan sistem pada komputer. Nah, kejahatan siber ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya ada penanganan K3 pada bidang informatika. Yang pertama, pentingnya kesadaran dan pendidikan K3. Yang kedua, pengaturan jam kerja yang baik atau sehat. Yang ketiga,
penerapan ergonomi yang baik. Yang keempat, pengelolaan paparan radiasi atau cahaya. Yang kelima, keamanan informasi data yang memadai. Yang keenam, peningkatan keamanan jaringan dan sistem. Selanjutnya kita masuk kepada dampak buruk ketiga di bidang informatika. Yang pertama, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja yang ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu faktor SDM atau manusia, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, faktor SDM atau manusia itu kurangnya pengetahuan dan minat membaca tentang pentingnya pelaksanaan K3 oleh pekerja di tempat kerja. Yang kedua itu faktor lingkungan, yaitu tempat kerja yang kurang memberi pemahaman dengan baik tentang K3 kepada pekerjanya dan kurangnya fasilitas alat perlindungan diri di tempat kerja. Yang ketiga, faktor peralatan dan perlengkapan. Nah, kurangnya persediaan dan peralatan serta perlengkapan untuk mengevakuasi saat terjadi kecelakaan di tempat kerja dan kualitas bahan peralatan dan perlengkapan kerja yang kurang baik. Selanjutnya itu ada akibat yang terjadi saat tidak melakukan K3 dengan baik waktu menggunakan komputer. Ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, mungkin salah satunya itu mata menjadi rabun, mata menjadi merah, kesetrum saat kesetrum aliran listrik, punggung dan leher dapat nyeri, pendengarannya terganggu, terus selanjutnya jari mudah lelah. Dan apa sih hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer? Yang pertama mungkin menjauhkan air dari meja kerja. Yang kedua, memastikan penerangan dalam ruangan cukup terang. Yang ketiga, menggunakan meja kerja yang cukup lebar dan coba aturlah barang-barang Anda di meja kerja Anda. Terus hindari tangan yang basah atau terkena keringat atau air. Yang selanjutnya, menggunakan kabel-kabel komputer dengan rapi atau mengaturnya dengan rapi agar tidak mengganggu pekerjaan. Selanjutnya, berhati-hati saat menyambungkan kabel pada komputer. Selanjutnya, tidak mendengarkan lagu di komputer menggunakan handset atau dengan volume keras. Itu akan mengakibatkan pendengaran Anda bisa rusak atau terganggu jika dilakukan terus-menerus. Yang terakhir, jangan melupakan waktu istirahat Anda. Yang selanjutnya itu bagaimana sih mengatur jarak pandang mata dengan komputer? Yang pertama mungkin Anda bisa mengatur kecerahan layar komputer Anda atau laptop Anda yang pas bagi mata Anda. Habis itu mungkin mengatur jarak pandang mata dengan layar komputer. Minimal jaraknya itu sekitar 30-50 cm. Selanjutnya, istirahatkan mata bila sudah merasa lelah dengan melihat lingkungan dan keadaan sekitar. Terus selanjutnya, mengatur posisi duduk atau posisi tubuh saat menggunakan komputer di tempat kerja. Yang pertama, menggunakan tempat duduk yang nyaman buat Anda. Usahakan menggunakan kursi yang ada sandarannya. Yang kedua, menegakkan badan Anda dan jangan membungkuk, serta jangan terlalu tegang. Ketiga, jangan mengatur posisi kepala atau aturlah posisi kepala dan leher dengan tegak. Keempat, jangan menekuk telapak tangan saat mengetik.
Yang selanjutnya itu kelima, gunakan 10 jari dalam mengoperasikan komputer. Keenam, sesekali berdiri dan istirahatkan badan Anda bila sudah merasa lelah. Yang terakhir atau ketujuh, istirahatkan telapak tangan Anda apabila sudah merasa lelah. Selanjutnya, apa sih upaya agar K3 dapat terlaksana dengan baik di tempat kerja? Di sini ada dua. Yang pertama itu bagi pekerja sama bagi perusahaan sendiri. Itu sendiri. Yang pertama bagi pekerja itu untuk pekerja itu lebih memahami pentingnya K3 dalam tempat kerja. Pelaksanaan K3 yang baik dan benar di tempat kerja ikut serta menjaga kebersihan tempat kerja, selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan atau melakukan pekerjaan, tidak melupakan waktu istirahat, dan tidak meremehkan pentingnya K3. Nah, yang kedua itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu mengenalkan K3 kepada pekerja, melakukan perawatan terhadap peralatan di tempat kerja, menyediakan alat perlindungan diri yang mencukupi bagi pekerja, menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang berkualitas baik, menyediakan prosedur tentang jalur evakuasi jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, serta meninjau pelaksanaan K3 dan memperkerjakan petugas kebersihan agar kebersihan lingkungan kerja selalu bersih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.